Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita berada di akhir bulan Muharram tahun 1442 Hijriah. Momentum bulan Muharram pada tahun ini, khatib berwasiat khususnya kepada pribadi dan umumnya kepada kita semuanya. Mari kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yaitu dengan bersungguh-sungguh mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Dan marilah kita bersyukur kepadanya dengan menggunakan segala anugerahnya untuk meraih kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bisa menggunakan segala anugerah Allah untuk meraih kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat, kehidupan kita diberikan istiqamah, akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah, dan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah hari ini, khatib mengangkat tema tentang merawat persatuan dengan menghargai perbedaan. Sebagai warga negara Indonesia, fakta yang tidak bisa lepas dari kehidupan sosial kita adalah kemajemukan. Berbagai macam suku, agama, bahasa dan adat budaya menjadikan persinggungan adat dan budaya suku tidak terhindarkan di sekitar kita. Tentu dengan begitu, maka bagi siapa yang bisa menjaga keutuhan persatuan, kemajemukan tersebut bisa menjadi sumber kekuatan. Tetapi sebaliknya, bagi siapa yang tidak bisa menjaga keutuhan persatuan tersebut, maka persinggungan adat, budaya, suku, agama akan menjadi sumber konflik di masyarakat. Dalam konteks kebangsaan, keberadaan masyarakat yang majemuk atau beragam adalah karunia terindah bagi bangsa Indonesia dari Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita rawat bersama demi keutuhan bangsa Indonesia, terlebih khusus di bumi hitam yang kita cinta ini, agar benar-benar menjadi negeri yang baik dan masyarakatnya mendapatkan ampunannya, atau dengan kata lain, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di dalam Al-Quran, persoalan keragaman telah jelas dinyatakan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat, sebagaimana yang kami bacakan pada mukadimah tadi, yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan jenis perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha mengenal. Hadirin jemaat Jumat rahimakumullah. Apabila kita menyimak ayat tersebut di atas, maka akan ditemukan tuntunan bagi seorang muslim di dalam menghadapi kemajemukan atau perbedaan. Dengan jelas, ayat di atas menggambarkan bagaimana Allah menciptakan manusia yang nantinya akan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang berbeda. Dengan begitu, maka Islam mengakui keberadaan keragaman tersebut dan menjadikan hal itu sebagai bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaum muslimin sekalian, di ayat tersebut diperlihatkan bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi perbedaan dan keragaman tersebut. Hal itu dapat diketahui dengan perkataan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Kalimat tersebut selain menjadi sebuah pemberitahuan, juga menjadi sebuah dorongan di mana orang muslim harus menjadi orang yang bertakwa dalam keadaan sosial yang beraneka ragam. Dengan kata lain, ketakwaan adalah solusi terbaik menghadapi kemajemukan dan perbedaan.
Mengapa demikian? Sebab orang bertakwa dalam konteks ayat tersebut di atas memiliki dua keistimewaan seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Yang pertama, karena orang bertakwa adalah orang yang paling mampu dan bersedia untuk mematuhi aturan Allah, menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyampaikan hukum Allah, menetapkan keadilan sesuai ukuran Allah. Yang kedua, karena orang bertakwa adalah orang yang paling mampu menyikapi keragaman dengan sikap yang tepat. Sebab di dalam Islam, salah satu syarat agar menjadi bertakwa adalah bisa menghargai manusia dari berbagai macam perbedaan. Ketakwaan seseorang melahirkan toleransi dan kepedulian di dalam dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjadi wujud nyata dan sikap toleransi yang harus disampaikan oleh orang bertakwa. Di antaranya surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Ayat tersebut menyatakan umat Islam harus mampu mengatasi konflik dan mendamaikan satu sama lainnya dengan asas persaudaraan. Orang mukmin. Kemudian pada ayat ke-11 Allah melarang orang mukmin mencela dan menjuluki dengan julukan yang tidak disukai oleh satu kelompok. Lalu pada ayat 12 Allah juga melarang umat muslim berburuk sangka, karena berburuk sangka adalah pangkal kecelakaan yang besar. Di ayat yang sama Allah juga melarang umat muslim mencari-cari kesalahan dan menggunjing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'da. Artinya, orang mukmin yang satu dengan yang lain seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagian akan sebagiannya. Rasulullah SAW mengucapkan sabdanya tersebut sambil menyatukan kedua telapak tangannya, guna menggambarkan bahwa kaum muslimin saling menyatu dan kerjasama di bidang-bidang ketakwaan. Jika konsep toleransi yang terkandung dari ayat-ayat dan hadis tersebut di atas dipatuhi oleh umat muslim, terkhusus di bumi etam yang kita cinta ini, maka insya Allah berbagai kebaikan akan berpihak kepada daerah kita, dan daerah kita bisa muncul sebagai daerah yang tingkat keadilan dan kedamaiannya tertinggi dibanding daerah-daerah lain. Oleh karena itu, sebelum mengakhiri khutbah ini, saya mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita rawat perbedaan ini dengan menutup pintu-pintu perselisihan. Boleh saja kita berbeda dalam satu hal, namun perbedaan tersebut jangan menjadikan kita bermusuhan sehingga Allah cabut rahmanya dari kita. Yang kedua, umat Islam hendaklah bersatu dan terus mengkokohkan persaudaraan dan keharmonian dalam menjaga kewibawaan dan kedudukan Islam di negeri yang tercinta ini. Yang ketiga, mari kita senantiasa hidup rukun dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, persaudaraan umat Islam, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa setanah air, ukhuwah basariyah, persaudaraan umat manusia. Mudah-mudahan di akhir bulan Muharram ini Allah selalu menolong kita untuk dapat menjaga keutuhan persatuan dan persaudaraan kita. Allah tolong kita semua untuk terus dapat berbuat taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal minal minat wastaghfir